Saya akan ceritakan sebuah kisah yang ini saya dapatkan dari guru saya juga, ya. Dia menceritakan ada seorang wanita, ya, wanita yang berobat ke beliau karena sakit atau mungkin saat itu dikabarkan dia kena tumor hidung. Ya, jadi hidungnya itu sudah ya bolong lah kayak begitu, ya keroak, maaf ya, seperti itu. Lalu diobatin sama beliau, ya, sama guru saya tadi. Subhanallah, Bapak sekalian, dalam pengobatan tadi mulai ada perbaikan, ya, mulai mengering, mulai membaik, keluhan-keluhan itu mulai hilang, gitu. Tiba-tiba suatu hari datang lagi dalam kondisi yang agak berat, ya, agak berat. Akhirnya guru saya mengatakan ini harusnya ini sudah mulai progres yang baik atau penyembuhan, gitu kan. Tapi subhanallah, ya, dia katakan itu malah justru makin nurun gitu kondisinya. Akhirnya digali-gali ya dengan ilmunya beliau tentunya, ya, itu dapatlah kisah bahwa ternyata si wanita tadi, ya, perempuan tadi itu ternyata menyimpan, ya, tanda kutip dendam atau kebencian dengan ibunya, ya. Ya mungkin ini kita tidak membahas dalam konteks Islamnya atau segala macam, tidak, karena yang bersangkutan pun bukan Muslim, ya, maaf, ya. Tapi yang saya mau bahas ini betapa ternyata ketika ada masalah dengan seseorang, ya, bahkan seorang anak apalagi, itu bisa menyebabkan perburukan, bahkan ada suatu penyakit atau memicu suatu penyakit, ya. Singkat cerita, akhirnya dia menyampaikan kepada guru saya tadi, menyampaikan kepada wanita tadi, ya, perempuan tadi itu, kalau gitu Anda harus minta maaf dengan ibu Anda, ya, atas kesalahan tadi, gitu kan. Jadi kisahnya itu jamaah sekalian adalah si wanita tadi itu waktu zaman masih kecilnya, ya, waktu zaman masih kecilnya itu dia dia ada dua bersaudara sama kakaknya satu lagi. Nah, kakaknya itu diurus oleh ibunya karena emang masalah ekonomi, gitu kan. Terus dia dititipkan kepada keluarganya yang lain. Itu ternyata membekas dalam dirinya, ya, dia nggak terima itu, dan jadi masalah sehingga akhirnya memunculkan sampai penyakit kayak begitu itu ternyata bisa ditrace, bisa dilacak, gitu kan. Akhirnya sang guru saya tadi mengatakan pada wanita tersebut, kepada perempuan tadi, katakan, ya kalau kita harus minta maaf. Dia mengatakan bahwa ibu saya sudah mati, katanya. Ibu saya sudah meninggal. Ya kalau sudah meninggal, Anda datang ke kuburannya, minta maaf di kuburannya kepada ibu Anda. Ya itu salah satu cara, ya. Karena memang pengobatan yang saya lakukan ini tidak akan banyak bermanfaat kalau seandainya masih ada perasaan-perasaan seperti itu dalam dirinya, ya, memaafkan. Ini kan jadi masalah, ya, karena memang tadi lagi saya katakan wanita ya, secara umum, ya, kecenderungan mereka itu kan memendam emosi apa segala macam itu kan luar biasa berat dan besar dan dalam, gitu kan. Susah untuk memaafkan, biasanya begitu. Karena apa? Karena semua di logika, gitu kan. Diemosikan, dikasih perasaan, gitu loh. Karakter wanita kayak begitu, ya, sehingga memang kecenderungan penyakit-penyakitnya itu memang penyakit-penyakit yang akhirnya itu berhubungan dengan bagaimana sel-sel itu berubah menjadi sel-sel yang radikal bebas, ya, teroksidasi sampai akhirnya ke sel kanker atau ketakseimbangan, bahkan sampai seperti ke autoimun. Saya juga pernah dulu mendapatkan seorang wanita yang itu juga karena saya tanya dia kena kanker, gitu kan, kanker getah bening. Itu ternyata asalnya juga sama masalah, ya, seperti itu. Maka untuk apa disimpan, ya? Untuk apa disimpan? Ya, untuk apa itu dipendam? Anda, para wanita, ya, Anda harus melepaskan itu, ya, release it, gitu kan, lepaskan itu, ya. Sebab kalau enggak, dia akan jadi racun, ya, dan racun emosi itu, Bapak Ibu sekalian, itu jauh lebih berat daripada racun fisik, ya, racun emosi itu. Bagaimana cara melepaskannya atau bagaimana cara mengembalikannya atau menghilangkannya? Ya, agama solusinya. Kembalikan semua pada Allah. Sibukkan diri dengan hal-hal yang baik, sibukkan dengan ketaatan, sibukkan dengan ibadah-ibadah, baca Quran, zikir, sedekah, seperti itu yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan minta kepada Allah untuk apa? Untuk jangan perasaan itu tergantung pada sesuatu, gitu loh. Dikasih tahu, jilbabnya bagus banget, bajunya bagus banget, akhirnya dia mulai merasa tersanjung, gitu kan. Tapi ketika ada orang ngomongin sedikit, akhirnya dia malah justru
apa ya, merasa tersinggung lah, merasa apa segala macam. Kenapa harus meletakkan, kalau bahasa saya itu, kenapa harus meletakkan atau menyerahkan remote kehidupan atau remote perasaan itu tanda kutip kepada orang lain? Ya, makanya disarankan ya, Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, menyebutkan dalam sebuah hadis ya radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu paling sering membaca doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kembalikan semua pada Allah. Toh ngurus perasaan aja kita nggak bisa, ya. Maka ya balikin sama Allah aja. Ya Allah, perasaanku milikmu, diriku milikmu, jiwaku milikmu, ragaku milikmu, semua milikmu ya Allah. Ya, kita cuma numpang saja kayak begini. Jadi tenang hidup tuh, gitu kan. Nah, ini poin pentingnya. Ya. Nah, lalu yang kedua Bapak sekarang berkaitan dengan kewanitaan ya. Jadi kata dasar atau kata kunci dari penyakit sebenarnya dalam konsep kesehatan Islam adalah keseimbangan. Ya. Kalau dia nggak seimbang, maka pasti akan muncul masalah. Contoh begini. Kalau kita bicara tentang apa tuh namanya ya, keputihan pada wanita. Keputihan itu kan ada yang normal ya. Keputihan itu biasanya muncul ya ketika menjelang-jelang menstruasi ya. Menjelang-jelang menstruasi dari keputihan. Tapi ketika seorang wanita ya, dia keputihan terus-menerus dengan gatal, kemudian baunya berubah tidak seperti bau yang aroma biasa, dan apa tuh namanya, warnanya juga berubah, karena keputihan itu kan putih ya, tidak berwarna coklat ya atau warna yang lain, dan tidak berbau ya, seperti itu. Nah, itu salah satu tanda badannya nggak seimbang. Apa yang tidak seimbang sebenarnya? Ya tadi kita kalau kembali ke konsep yang dasar yang atas tadi, maka pasti ada hubungan dengan emosi. Yang ternyata benar. Jadi kalau kita tarik lagi Bapak Ibu sekalian, nanti baru kita bicara herbal. Jadi kalau poin penting ini tidak kita pahami, herbal pun tidak akan banyak bermanfaat. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa apa yang tidak seimbang dalam dirinya, ya, apa yang tidak seimbang, maka yang tidak seimbang tadi jiwanya, perasaan, emosinya. Udah menangis aja lah salah satu caranya, nangis untuk Allah, ya. Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah, ya. Dan itu kalau terjaga bagus dia. Ya, tapi kalau dia tidak terjaga, kalau mungkin bahasa kita tuh stres apa segala macam, maka dia akan terpengaruh ya. Yang paling dominan atau tidak seimbang itu justru malah pencernaannya atau perutnya. Dan sayangnya kabar baiknya dan kabar buruknya itu adalah pencernaan itu tempat bersemayam berbagai macam atau mungkin tempat bakteri tubuh manusia yang kita kenal sebagai mikrobiom, ya. Artinya kalau dibilang berarti keseimbangan mereka itu bisa terganggu gara-gara perasaan seseorang. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita bicara tentang apa tuh namanya tadi ya, manajemen hati ya, atau mungkin kita pernah membaca Tazkiyatun Nafs ya, atau mungkin buku-buku tentang manajemen kolbu yang dikarang oleh ulama-ulama zaman dahulu ya, itu Masya Allah, situ ada banyak sekali, seperti kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, salah satunya itu. Nah, Ibu sekalian, maka itu diperbaiki dulu gitu kan. Maka poin pentingnya, jadi kalau Anda ingin memperbaiki tubuh Anda, maka kontrol emosinya, itu yang pertama. Karena kalau sudah emosi terkontrol, maka insya Allah ya 60-70% lebih insya Allah, yaitu keseimbangan itu akan balik kembali. Dengan cara apa? Macam-macam lah ya, macam-macam cara. Salah satunya tadi ya, kalau kita kembali ke poin utama itu, kembali ke masalah pencernaan itu perut ya, maka jagalah perutnya. Dengan cara apa? Banyak caranya ya. Anda harus memanage perut tadi. Maka salah satu cara menjaga perut ya dengan baik adalah dengan cara mengurangi makan ya, atau berpuasa katakanlah kita dalam Islam ya. Itu salah satu cara yang paling mudah ya. Maka dalam Al-Quran kita lihat bahwa ternyata istri ya, atau wanita dalam Al-Quran itu digambarkan ya, kalau kita baca dalam Al-Quran, bahwa istri-istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam ya. Maka ladang itu kan tanah. Jadi salah satu cara yang paling mudah mengembalikan keseimbangan jiwa kita, pikiran kita, emosi kita, termasuk keseimbangan mikrobiom atau makhluk-makhluk tadi itu, adalah dengan cara berpuasa
Itu urutannya, ya, urutannya di situ. Kalau puasa sudah dikerjakan, ya, puasa dikerjakan, ya baik puasa wajib atau puasa sunnah, nah baru kita masuk nanti ke itu selanjutnya, ya, apa tuh namanya, pemahaman selanjutnya atau mungkin konsep selanjutnya. Jadi puasa itu salah satu cara yang paling baik untuk mengembalikan keseimbangan tubuh seorang wanita. Maka perbanyaklah berpuasa, ya. Kalau puasa sunnah maka Anda harus minta izin pada suami kalau suami tidak puasa. Ya, karena melayani suami, misalkan maaf suaminya minta kumpul, ya, atau mungkin minta, ya, kumpul lah, ya, hubungan suami istri misalkan, terus sang istri misalkan sedang puasa, ya dia harus batalin. Itu jauh lebih baik untuk membatalkan, ya, daripada dia berpuasa. Itu pesan yang pertama. Jadi mengembalikan keseimbangan emosi itu dengan berpuasa. Itu yang pertama. Dan mengembalikan keseimbangan mikrobiom atau bakteri tadi dengan berpuasa. Seperti itu. Itu salah satu caranya. Nah,